Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para pendengar podcast sehat. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga tetap sehat ya. Ketemu lagi dengan saya hari ini sebagai host lah untuk acara kita pagi ini. Saya Fani, Dr. Fani, dan di sini kita akan memberikan sedikit pencerahan lah ataupun sedikit tanya jawab atau diskusi mungkin ya, diskusi ringan dengan topik screening dari kanker paru. Nah, karena topik kita ini adalah tentang kanker paru, maka tentu saja kita harus mendapatkan narasumber ya tentunya paling kompeten di bidangnya ya kan. Nah, di sini kita alhamdulillah akhirnya kita sudah punya waktu kepada narasumber kita Profesor Dr. Noni Novisari Suroso, pulmonologis ya kan, konsultan onkologi FISR FAPSR. Panjang banget ya Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Prof sudah hadir di salam sehat dulu. Salam sehat kan sekarang mesti salam sehat. Udah ya Prof. Ya, jadi salam sehat ya ini kita ya kan. Alhamdulillah udah jadi ending ya kan. Nah itu jadinya, tapi namun kita kan pasti masih tetap salam sehat. Iya. Nah ini kan kita udah mau peringati nih Prof, World Lung Cancer Day ya, tanggal 1 Agustus 2023. Nah karenanya kita mau bikin podcast nih untuk tanya jawab mengenai kanker parunya sendiri. Nah dan kita juga ini ada pertanyaan-pertanyaan juga nih Prof, karena kita kan buka open questions dari Twitter dan Instagramnya @rumahsakitUSU juga gitu. Nanti kita akan bahas topik-topik yang sesuai dan juga pertanyaan mungkin yang ada dari netizen ya, Prof. Nah sebelum kita mulai Prof, boleh nggak Prof ceritain tentang kanker itu sendiri dulu Prof sebelum kita mulai ke ya, jadi seperti Dr. Fani ya, sudah mengatakan bahwa tiap 1 Agustus ya, setiap tahun tanggal 1 Agustus tahun 2023 pas sekali kita memperingati kanker paru sedunia. Jadi ada sebenarnya banyak tuh ya hari kanker dunia. Nah pada tanggal 1 Agustus tepat sekali jatuh pada kanker paru sedunia. Nah jadi kita pasti akan membicarakan tentang topik nih, apa sih sebenarnya topik kanker. Nah, namun kita harus tahu sebelum kita detail lagi mengenai kanker paru, sebenarnya apa sih definisi atau arti dari kanker itu sendiri. Jadi kanker itu adalah penyakit yang tidak menular nih ya. Jadi kan ada yang penyakit menular ya, Dr. Fani, ada penyakit yang menular. Nah, penyakit menular ya seperti yang baru aja kita melewati itu adalah penyakit COVID dan penyakit TB yang saat ini ya masih terus kita tempati peringkat pertama ya, peringkat kedua ya di dunia. Nah kemudian penyakit seperti diabetes mellitus, itu adalah penyakit yang menular. Sedangkan yang pegang topik ini adalah penyakit kanker, di mana penyakit yang tidak menular itu dulu ya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa kanker ini adalah penyakit di mana sel-sel yang normal ini menjadi sel yang ganas. Itu dia. Jadi kanker itu sudah ganas, berbeda dengan tumor. Tumor itu adalah berbentuk masih jinak. Namun kalau sudah kanker dikatakan sudah ganas. Nah ini jadi kanker itu penyakit yang tidak menular akibat dari sel normal menjadi abnormal ya, akhirnya menjadikan sel ganas. Nah itu bisa di tempat-tempat tertentu tuh, organ-organ tertentu. Nah yang sekarang ini terkait dengan topik pada hari ini adalah kanker paru. Jadi kanker yang dimana di daerah organ di paru ya, betul ya. Nah untuk paru-paru sendiri tuh Prof, kalau kita orang kebanyakan ya Prof, kebanyakan kan kita lihat sinetron nih Prof. Kalau misalnya kena kanker tuh pasti nanti pasiennya tuh lemas-lemas terus tiba-tiba batuk darah. Nah gitu. Terus apakah semua yang batuk darah itu kanker paru atau sebenarnya kanker paru ini gimana sih Prof? Oh ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya keluhan, misalnya kita bilang gejala respirasi tuh atau misalnya gejala paru-paru, keluhannya itu bisa macam-macam ya. Jadi belum tentu diidentikan dengan kanker paru. Misalnya ya batuk darah diidentikan seperti oh ya ini penyakit kanker, enggak, bukan penyakit TB, bukan. Batuk darah pun bukan penyakit TB, bisa bronkitis pada perokok, nah itu juga. Terus kemudian batuk kronik atau batuk yang akut itu bisa bronkitis, atau yang sesak napas dan nyeri dada itu adalah kumpulan dari gejala-gejala namanya gejala
untuk parunya. Nah, ada gejala yang di luar parunya seperti demam, ya, penurunan berat badan. Nah, kita lihat dulu kan gitu. Kita lihat dulu gejalanya, kemudian dikaitkan dengan kita lihat dari pemeriksaan fisik. Terus kemudian ada pemeriksaan penunjang, misalnya ronsen. Jadi baru kita melakukan diagnosis ini apakah penyakit yang paru kenanya penyakit infeksi atau yang tidak infeksi. Nah itu, jadi bukan seperti kumpulan semuanya itu mengarah ke suatu ke arah kanker ya, itu ya. Jadi ya Prof, makasih Prof, soalnya banyak banget kan Prof, orang tuh baru ngerasa oh ini sakit paru nih kalau misalnya ada batuk darah ataupun mungkin batuk yang udah hebat banget gitu kan, padahal tidak semua batuk darah adalah kanker paru dan tidak semua kanker paru ada batuk darahnya ya. Betul ya jadi ya itu makanya kita mesti telusuri lagi ya, kita mesti cek lagi dengan ada beberapa pemeriksaan pendukung. Nah itu dia ya Prof. Berarti kan ada dulu faktor resiko nih Prof, sebelum kita bisa bilang oh ini kanker, oh ini mengarahnya kayaknya ke infeksi deh bukan ke kanker gitu. Untuk kanker paru sendiri Prof, biasanya orang-orang yang berisiko tinggi itu bagaimana sih Prof? Ya, jadi sekarang ini terkait dengan ada program ya. Jadi pada jatuh tanggal 1 Agustus ini jadi program screening yang dahulu itu belum ada ya, dicanangkan program screening dan deteksi dini kanker paru. Namun kita ini sudah pada kali ini kita akan membuka suatu program di mana nanti ada didukung oleh pemerintah juga ya untuk program screening dan deteksi dini kanker paru. Nah ini jadi apa sih sebenarnya termasuk faktor risiko? Yang seperti kita tahu bahwa kita dulu menilai bahwa apa sih sebenarnya kanker paru tadi sudah dipaparkan ya Dr. Fani ya. Jadi kanker itu yang lokasinya di daerah paru. Nah kanker paru itu bisa kita bagikan jadi primer dan sekunder. Jadi primer itu utamanya di paru. Namun kalau yang sekunder itu bisa ya penyebabnya penyebaran dari beberapa organ yang lain. Misalnya kayak seperti kanker payudara nih menyebar ke paru, terus misalnya kanker leher rahim nih kan gitu, itu bisa menyebar ke paru, itu namanya kanker paru sekunder. Nah yang kita bicarakan adalah kanker paru yang utamanya di paru ya, primernya. Nah faktor resikonya ya bisa kita ada beberapa kriteria ya, dimana laki-laki nih ya usia 40 tahun dengan perokok ya, perokok itu bisa kita bagikan lagi. Jadi ada perokok aktif yang masih aktif ya sampai saat ini, atau bekas perokok yang dimana yang di atas 10 tahun yang masuk kita dalam screening ya nantinya ya faktor risiko. Dan juga perokok pasif, dimana perokok pasif itu bisa juga mendapat kewaspadaan kita ya saat ini. Bisa salah satu menjadi faktor risiko kanker paru. Nah utamanya perokok pasif itu diantara bisa terkena perempuan ya. Nah karena kan identiknya kan kalau laki-laki yang merokok ya. Nah kemudian selain itu ada riwayat penyakit kanker di keluarga. Nah itu ya, jadi riwayat penyakit kanker keluarga, terus kemudian dikaitkan dengan polusi udara ya. Polusi udara itu bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kemudian penyakit-penyakit paru yang terkait nih, misalnya bekas-bekas penyakit paru yang kita kaitkan dengan penyakit TBC ya, dan juga penyakit penyempitan saluran napas kronis. Nah, dan juga pasti kita akan menanyakan faktor risikonya, apakah penyakit paru akibat kerja nih, kan terpapar nih, misalnya pertambangan ya, misalnya pekerja pertambangan ya, pekerja-pekerja yang misalnya yang berhadapan dengan bekerja di galangan kapal ya, terkena asbes ya, itu bisa terkena resiko kanker paru. Inilah beberapa, sebenarnya banyak ya faktor resiko yang bisa terjadi kanker paru ya. Namun kita harus kewaspadaan di mana kita harus tahu betul ya mengenai faktor resiko ini sehingga kita mengetahui apa sih langkah selanjutnya untuk kita lakukan screening gitu ya Dr. Fani. Jadi setiap orang akan memiliki risiko terkena kanker paru. Nah itu dia. Baik Prof. Tadi sekilas ya Prof, kalau memang merokok nih menjadi the biggest problem gitu kan. Apalagi ketika kita lihat kalau dari data-data penelitian sendiri menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang cukup tinggi untuk pemakaian tembakaunya gitu kan. Betul. Dan biasanya di Indonesia ini tidak seperti di luar. Mungkin orang merokok usia remaja gitu. Kalau di kita tuh justru anak-anak SD itu udah mulai merokok gitu. Ada nggak Prof perubahannya terhadap tren dari kanker paru di Indonesia?
Ya, perubahan tren. Jadi perubahan tren juga yang termasuk dengan kita menetapkan bahwa usia. Jadi usia kita di atas 40 tahun nih. Kalau tren di luar negeri berbeda. Tren luar negeri itu faktor risiko yang terkena kanker paru itu di atas usia 60-65 tahun. Namun kenapa sih sebenarnya di Indonesia itu usia muda di atas 40? Nah, ini yang juga yang seperti Dr. Fani mengatakan bahwa karena di Indonesia usia yang awalnya untuk merokok itu pada usia masih anak-anak dan juga sekarang remaja. Waduh, sangat sangat prihatin ya pada saat ini, karena data kita pun dari global peningkatnya merokok pada usia remaja saat ini. Nah, jika di awal sudah merokok pada usia remaja, maka paparannya ini kan, paparan untuk yang menjadi kanker ini kan bukan proses yang seperti keadaan akut, kayak penyakit akut seperti COVID ya, dan Fania. Itu COVID itu dalam berapa hari bisa terkena kita terpapar. Jadi kalau penyakit kanker ini terpaparnya lama, bisa sampai 10-15 tahun terpapar, 20 tahun bisa terkena kanker. Jadi perjalanannya itu bukan secepat seperti penyakit akut, seperti penyakit infeksi. Nah itu. Jadi makanya tren yang dari Indonesia ini memang kita memiliki ada istilahnya cut off ya, usianya di atas 40 tahun. Makanya itu harus kita waspada betul untuk melakukan screening ya untuk kanker paru itu sendiri. Itu berbeda ya trennya. Memang tren di Indonesia itu sangat berbeda dengan tren luar negeri. Karena dari dimulai merokok pada usia dini, istilahnya usia yang remaja ya. Itu. Jadi pasti faktor risikonya usia di atas 40 tahun pasti terkena lah ya. Salah satunya bisa resiko menjadikan kanker paru gitu. Berarti gaya hidup dan juga mungkin faktor lingkungan ya, Prof, yang paling berpengaruh gitu ya kanker paru ini. Dan jadi kadang-kadang jadi bias ya, Prof, saking lamanya prosesnya tuh udah lupa nih faktor resikonya tuh apa gitu. Yang paling menyebabkan jadi kanker parunya sendiri gitu ya, Prof. Nah, Prof, juga sekarang tuh kalau anak-anak muda ini juga udah shift juga nih, Prof, trennya. Yang awalnya ngerokok sekarang tuh lebih suka vape. Gitu, karena kan lebih katanya sih ada manis gitu, ada rasa-rasanya nih, Prof, gitu, dan kayaknya lebih keren gitu. Untuk faktor resiko kanker parunya sendiri ada nggak terkait gitu, Prof? Ya, jadi sebenarnya kan vape sama, kenapa sih perbedaannya, apa sih perbedaannya dulu ya, rokok sama vape itu sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk zat-zat karsinogenik di dalam vape itu memang bukannya begitu banyak ya. Kalau misalnya kita telusuri lagi, kalau misalnya satu batang rokok ini ada sekitar 3.000 zat kimia. Nah, namun dari beberapa data mengatakan 63 jenis zat yang menyebabkan kanker nih di dalam kandungan satu batang rokok. Nah, itu yang terbukti dalam salah satu beberapa data nih ya, data dari ilmiah mengatakan bahwa rokok merupakan faktor risiko terkena kanker paru. Nah, bagaimana dengan vape itu sendiri? Nah, vape itu memang beberapa ada nikotinnya dan juga ada zat-zat yang lain, bahan kimia ya, yang paling banyak ya. Nah, itu. Nah, namun di sini data kita ya, yang seperti tadi Dr. Fani dan saya menjelaskan bahwa menjadi kanker itu melalui proses ada yang perjalanan panjang nih, 10-15 tahun sampai 20 tahun. Sedangkan vape ini baru trennya sekitar 10 tahun ya. Iya, awal tahun 2008. Ya, itu ya. Jadi awal tahun-tahun 2000-an. Jadi kita harus menunggu nih sekira 10-15 tahun itu bahwa itu bisa terkena kanker paru. Namun ada beberapa cedera ini kan gitu, yang vape ini bisa juga menyebabkan suatu keadaan yang tidak baik juga di mengenai kesehatan paru. Jadi ada beberapa data ya dari ilmiah juga kita ya, itu menyebabkan cedera ya, cedera misalnya terpapar dari asap dari vape itu sendiri. Jadi istilahnya kita bilang cedera akut oleh karena akibat vape. Jadi TRALI itu FA ya, jadi FALI electronic vaporizing acute lung injury ya. Jadi itu yang ada beberapa data ilmiah yang sudah ada di publikasi ya. Tapi untuk penjelasan kanker paru saat ini belum ada ya hubungannya gitu, Dr. Fani. Iya, Prof. Berarti kalau kita lihat dia justru kena di dua ya, Prof. Satu dari sisi kandungan dalam vape itu sendiri, dan satu lagi mungkin efek peradangannya ya, Prof. Jadi dia menambah lagi faktor resiko kanker parunya gitu, Prof. Berarti memang baik rokok itu, baik itu yang rokok elektronik ataupun rokok yang
yang selama lah ya kan, yang konvensional, like filter, apalagi yang tidak filter ya Prof, begitu tetap aja berbahaya, gitu. Tetap aja bikin kanker paru nih, jadi stop nih, gitu kan. Nah Prof, misal nih kita punya teman-teman nih Prof yang mungkin seumuran saya gitu kan, udah mulai melek lah gitu, oke nih aku nggak boleh ngerokok nih gitu. Tapi ada nggak Prof penurunan resiko? Atau mungkin ya ngerokok pun tetap aja bikin karena pernah merokok nih dulu gitu, tetap aja bikin kanker paru? Atau ada nggak Prof perubahannya gitu ketika saya berhenti merokok maka kemungkinan saya kanker paru gitu? Iya. Jadi ya sebenarnya itu masuk ke dalam pencegahan ya, Fania. Jadi selain kita ada namanya screening dan deteksi, ada pencegahan utama nih. Jadi satu pencegahan utama namanya pencegahan primer. Jangan pernah merokok. Iya. Pencegahan sekunder yaitu berhenti merokok. Itu ya jadinya. Jadi kan kita kan yang masuk ke dalam screening ini ya adalah bekas perokok yang sudah di atas kiranya 10 tahun. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa yang sudah bekas rokok yang sudah berhenti ya dalam 10 tahun, marilah kita sama-sama untuk melakukan screening. Itu juga. Jadi itu termasuk juga risiko kan gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan bahwa aku sudah berhenti merokok nih, aku bebas risiko nih terkena kanker paru. Enggak. Jadi makanya marilah kita melakukan screening lebih detail kan gitu. Karena itu dengan termasuk dalam salah satu faktor risiko kanker paru gitu ya Prof. Berarti memang kita mencegah perburukan mungkin jatuhnya ya Prof gitu, dan kita mau cepet nih tahu ini jangan-jangan nggak ada gejala pun udah ada kanker paru gitu ya. Banyak kan memang semuanya itu kadang-kadang awalnya tidak ada tanpa gejala Dr. Fani. Jadi kalau sudah datang sama kita itu udah stage lanjut, karena stage lanjut itu sudah ada keluhan seperti batuk kronis ya, udah batuk yang berambaan, kemudian ada yang ditandai dengan sesak napas ya gitu ya, mudah capek, lelah kan gitu ya. Itu yang selalu itu datang sama kita yang stage lanjut. Jadi sekitar perkiraan sekitar 75% ya data kita ya di Indonesia bahwa yang datang ke rumah sakit yang mengecek bahwa itu kena kanker paru itu sekitar 75%. Wah itu datanya sangat tinggi ya gitu ya. Dan kita tahu bahwa sekarang ini kanker paru ini menempati peringkat ketiga nih di Indonesia. Tapi itu juga merupakan pembunuh utama. Itu dia nomor satu. Kanker yang paling bahaya. Kanker paling bahaya kanker paru. Menempati peringkat ketiga di Indonesia. Itu dia. Makanya dengan program screening ini kita harapkan untuk menentukan misalnya mendeteksi dini lebih awal dengan stage awal. Jadi kalau stage awal kita mengharapkan angka kelangsungan hidup ya pada kanker paru itu lebih lama. Karena kalau udah kita terdeteksi kanker paru stadium lanjut ya, itu keperkiraannya bisa sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu angka tahan hidupnya. Itu dia. Lumayan layak ya gitu. Dan dari tadi kan kita udah mungkin udah cukup jelas ya mengenai penjelasan dari kanker parunya sendiri. Maka kita ke topik screening nih. Mungkin beberapa orang tuh masih agak bingung ya Prof, istilah screening dengan deteksi dini gitu. Sebenarnya ada perbedaannya nggak sih Prof? Ada perbedaan. Jadi kalau misalnya kita screening itu orang yang tidak mempunyai gejala dan orang yang memiliki risiko tadi. Nah risikonya apa aja tadi ya? Tadi kan sudah dipaparkan, tapi lebih jelasnya lagi risiko di mana ya laki-laki di atas 40 tahun dengan ada perokok aktif yang masih saat ini masih merokok, kemudian yang tadi adalah berhenti merokok sekitar 10 tahun ya. Terus kemudian perokok pasif nih, jadi perokok pasif diidentikan yang perempuan di atas 40 tahun ya, dengan perokok pasif nih mungkin terpapar oleh lingkungan dari suaminya kan gitu ya, tempat kerja juga itu, dan juga riwayat kanker di keluarga. Jadi walaupun kita tahu bahwa faktor genetik hanya berapa persen ini Dr. Fani, sekitar 20% ya. Jadi kan istilahnya etiologi atau penyebab itu bisa dari faktor dari genetik nih. Yang kedua adalah faktor dari lingkungan, dari ada beberapa ya. Namun faktor genetik itu menempati juga sekitar 20%. Nah makanya dari beberapa nih kita belum ada data nih ya. Jadi kan belum ada data istilahnya dari penelitian ya. Tapi penelitian luar ternyata dihubungkan bahwa faktor genetik itu bisa memiliki ya
sekitar 20% ya. Nah, jadi kalau misalnya 20% terkena kanker paru. Jadi faktor genetik misalnya dari ayahnya atau ibunya. Kankernya apakah kanker paru? Enggak, kanker yang lain bisa. Jadi bukan hanya misalnya ayahnya kanker paru nih, kan gitu ya. Atau ibunya kanker payudara. Itu. Nah, namun ada riwayat kanker di keluarga, walaupun bukan kanker paru. Kanker paru juga beresiko ya, Prof. Siapa miminya, kakaknya itu. Jadi kalau misalnya udah ada riwayat penyakit kanker di keluarga, itu termasuk dalam screening. Nah, screening ini adalah orang yang sehat ya, yang dengan mempunyai risiko yang seperti tadi. Kemudian kita lakukan screening nih, kan gitu. Jadi ada formnya, ada formulir screening ya. Tadi ada beberapa pertanyaan lah, usia dan segala macam ya. Nah, kalau misalnya ada risiko yang tinggi, maka kita akan lakukan screening dengan mengirimkan misalnya ke pusat misalnya rumah sakit nih, menyediakan fasilitas namanya CT scan. Nah, CT scan ini yang dosis rendah namanya low dose CT scan. Jadi bukan CT scan ya, bukan CT scan yang biasa nih, bukan high resolution CT scan ya, tapi low dose CT. Jadi CT scan dengan dosis yang rendah. Nah, itu ya sebenarnya penjelasannya. Nah, itu. Jadi dari low dose CT ini kita menilai apakah ada suatu ukuran kayak benjolan kayak dinding benjolan daging ya. Kita kalau misalnya kita secara awamnya kita bilang kayak daging tubuh ya. Kalau kita kan umur kan daging tubuh nih kecil nih, kira-kira sekitar 2 cm 3 cm, itu harus dilakukan penjajakan selanjutnya, atau misalnya kita lakukan pemeriksaan berikutnya. Kalau tidak, maka kita nanti lihat evaluasi ini dalam 6 bulan atau 1 tahun. Itu screening, Dr. Fani. Nah, namun kalau yang bagaimana deteksi dini? Nah, deteksi dini ini hampir sama ya, namun ada keluhan. Nah, bedanya begitu. Jadi kalau screening ini orang yang sehat, tidak ada keluhan sama sekali, dan memiliki tadi ya beberapa faktor risiko. Namun kalau misalnya deteksi dini, itu ada keluhan. Keluhannya apa sebenarnya? Ada batuk, ada kadang susah, ada mudah lelah ini kan gitu. Jadi dengan tadi hampir sama, ada laki-laki, perokok pasif dan yang lainnya. Itu maka baru kita melakukan misalnya pemeriksaan nih, periksa ronsen ya, dan misalnya periksa lengkap untuk diagnostik. Jadi kalau misalnya ronsennya normal, oke, nanti kita evaluasi. Kalau yang ronsen yang misalnya tidak normal, oke, kita melakukan pemeriksaan misalnya CT scan dan yang lainnya gitu. Tapi prinsipnya sebenarnya kalau misalnya bisa kita dengan low dose CT ya itu lebih baik ya untuk deteksi dini gitulah. Berarti yang deteksi dini nggak mesti yang CT scan canggih gitu, Prof, yang kayak orang sakit gitu. Iya, sebenarnya itu jadi dari sini kita lihat dari pemeriksaan fisik dulu. Jadi kita periksa kalau ada keluhan kan, kita kan pemeriksaan misalnya kelenjarnya, pemeriksaan misalnya kita dengan stetoskop, dan juga ada di dengan foto tora kan gitu. Itu sebenarnya, atau kita bisa kalau misalnya lakukan CT scan gitu. Prof. Berarti misal nih kan ada teman-teman sobat sehat USU yang ternyata orang tuanya atau mungkin kenalannya nih udah umur di atas 40 tahun, ada faktor resiko lagi gitu. Jadi nggak usah nunggu ada keluhan batuk lama, sesak, batuk darah gitu. Ya, bisa kita lakukan LDCT ya, Prof, ya, tadi CT scan yang dosis radiasinya rendah gitu. Karena kan banyak orang takut nih, Prof, bolak-balik di ronsen, bolak-balik apalagi scanning, takut radiasi malah nanti bikin kanker gitu. Ini kan dosisnya rendah ya. Berarti tidak menyebabkan kanker ya, Prof, karena kan ada teori, Prof, yang menyatakan di lapangan kan katanya kalau sering disinar malah bikin jadi kanker. Ronsen bolak-balik kenapa? Ronsen aja sebenarnya sinarnya nggak begitu tinggi ya. Itu berdasarkan radiologis pun nggak ada masalah ya. Itu ya. Terhadap kesehatan juga nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah ya, teman-teman sobat USU, jangan takut gitu. Tapi mungkin kalau udah ada gejala, apalagi dari pemeriksaan fisik nih, diperiksa sama dokter parunya ternyata ada gangguan. Nah, kalau itu baru mungkin lebih panjang lebih panjang lah pemeriksaannya. CT scan, lainnya bukan low dose CT ya. Jadi screening itu kita masih dengan low dose CT ya, dengan dosis CT scan yang rendah. Oke, Prof. Nih, tadi kita udah cerita nih, Prof, misalnya dia nggak ada gejala pun kemudian dilakukan CT scan. Nah,
misal nih Prof, dari hasil CT scan-nya ada masalah, ada nodul mungkin, itu biasanya nanti lanjutannya diapain ya? Oh ya, jadi untuk yang supa penjabaran nodul ya, Dokter Fani, jadi kan kalau ini kan daging tubuh nih, ya, dengan ada ukurannya nih, ukurannya kalau misalnya nodul dikatakan dikurang 3 cm. Nah, jadi kalau misalnya massa tuh ya bentuknya sudah ke arah tumor ini di atas 3 cm. Nah itu dulu. Jadi nanti kalau misalnya nodul nih deteksi misalnya 1 cm atau 2 cm, apa yang sebenarnya kita lakukan? Tindakan standar prosedur diagnostik untuk kanker paru. Nah itu, jadi misalnya nih kalau sangat kecil sekali ya kemungkinan nih kan kalau misalnya kita lakukan misalnya CT scan ini langsung tuh kita lakukan scanning toraks, kontras ya dengan penjelasan lebih lihat ya detail ya kontras. Kemudian nanti bisa dilakukan tindakan misalnya diagnostiknya itu macam-macam ya. Tapi kalau sudah yang kecil sekali, nah itu ya kan mungkin fasilitas tersedia ya di rumah sakit ya. Ada fasilitas tersedia bisa lakukan namanya teropong itu bronkoskopi dengan biopsi di daerah jauh ini, itu tergantung lokasinya nanti ya Dokter Fani ya. Terus kemudian bisa dilakukan biopsi dari luar, itu ya. Kayaknya ada biopsi jarum ya. Kalau misalnya sangat kecil sekali ya kemungkinan bisa kita lakukan namanya biopsi terbuka. Misalnya biopsi dengan kita konsul ke dokter bedah. Nah itu ya. Kalau sangat kecil sekali itu ada sulit ya. Terus kemudian mendapatnya agak sulit untuk menentukan ya, misalnya dengan kita lakukan misalnya teropong, bronkoskopi ya, dengan biopsi dari luar juga belum kemungkinan bisa terbesarnya belum dapat, jadi akhirnya jatuhnya ke operasi itu. Baik, jadi itu balik ke ukuran ya, Prof, ya. Ada yang mungkin bisa langsung dioperasi justru ya kan, bisa lokasinya sulit mungkin ya kan Prof untuk kita jangkau dengan prosedur kita yang biasa, sekalian operasi sekalian angkat. Iya. Ada yang mungkin kalau saking kecilnya nggak mungkin dilakukan tindakan nih, jadi kita lakukan scanning lagi lanjutan. Iya, berarti ya. Scanning lanjutan untuk menentukan apakah ada anak sebar nih, kan bisa ke kelenjar getah benih dan yang lain. Nah itu, jadi untuk menentukan itu bahwa memang prosedurnya lebih panjang, lebih banyak. Ya itu dia. Jadi kalau misalnya ada prosedur diagnostik kanker ini nggak bisa hanya satu kali aja, mesti ada beberapa tindakan ya untuk menentukan pengisian darah dan segala macam lah. Nah itu, yang punya fasilitas rumah sakit, kadang-kadang ada yang fasilitas rumah sakit yang tidak ada ya mendukung alatnya itu ya. Prof, ada pertanyaan nih kan Prof, kalau misalnya ternyata udah dilakukan semua tindakan, hasilnya memang ganas gitu kan Prof, ini diapain sih Prof pasien-pasien ini? Ada harapan hidup nggak gitu? Kan banyak orang kalau udah kanker paru rasanya udah kematian di depan mata, jadi nggak mau diapa-apain gitu ya. Kalau sebenarnya itu gimana Prof? Ya sebenarnya memang ada yang beberapa definisinya misalnya remisi ya, untuk sembuh, tidak ada sembuh. Sebenarnya opportunity kesempatan kalau misal stage awal itu, stadium awal ya, itu bisa sembuh ya total. Tapi ya kita lihat evaluasi, karena misalnya bisa kita bilang juga relapse itu kembali lagi tumornya. Nah itu ya, tapi itu sebenarnya presentasi secara sedikit ya pada kanker paru. Namun dengan kita menentukan misalnya terapi nih, kalau terapi pada yang stage awal itu stadium awal itu kan berbeda tuh sama stadium akhir ya. Jadi kalau stadium akhir pilihannya pasti operasi ya kan, radiasi, melihat dari beberapa pasien yang kita lihat selektif ya, maksudnya melihat dulu, menentukan dulu ya terapinya. Tapi umumnya kalau misalnya pada stage akhir itu bisa kemoterapi, terapi imun ya, sekarang lagi berkembang imunoterapi ya, terapi target kan gitu ya. Jadi bukan hanya kemoterapi aja saat ini untuk pemberian terapi pada kanker paru, namun ada imunoterapi, target terapi dan kemoterapi. Namun kalau sudah stage awal nih, kalau misalnya kita menjumpai stage awal, maka angka tahan hidupnya bisa berlangsung di atas 5 tahun. Nah itu ya. Dan kemungkinan bisa tanda kutip untuk remisi itu bisa aja, tapi memang persentasenya sedikit dibandingkan dengan kanker yang lain ya. Jadi kalau misalnya stage awal itu, stadium awal itu bisa dilakukan tindakan operasi. Dan kalau misalnya stage itu, misalnya stage awal itu dikatakan stage 1 sama stage 2 ya Dokter Fani ya, itu bisa diikuti radiasi atau tidak gitu jadinya. Jadi bisa ada kemungkinan. Namun kalau misalnya kita menjumpai stage awal,
maka angka tahan hidupnya pasti akan lebih panjang dibandingkan dengan kita temukan pada stage akhir. Ya itu ya. Sama kadang-kadang ya kan Prof, mungkin sedikit kita cerita yang sering kita temuin lah ya kan. Ya, betul. Ada kasus-kasus yang dia faktor resiko kanker paru nih, merokok gitu kan Prof. Tapi justru tidak ada keluhan pernapasannya. Tapi saat kita temukan, dia tuh datang dengan keluhan di organ lain. Paling sering di otak kayaknya ya Prof gitu. Dia datang dengan kejang atau sakit kepala hebat gitu. Rupanya waktu kita screening, ternyata nih sumbernya dari paru gitu. Kalau yang itu mungkin baru yang kemungkinan kematiannya tinggi gitu ya kan Prof. Yang udah stage lanjut ya. Terkadang itu banyak ya Dr. Fania kita temukan juga di lapangan seperti itu. Nah itu jadi kita tuh dapat konsul itu, misalnya kita dapat konsul itu dari Dokter Saraf nih, dokter bedah saraf nih. Ternyata waktu dilihat CT scan otaknya kok ada seperti nodul nih, kayak ada massa nih kan gitu. Nah jadi mereka akan pasti telusuri nih, ini akibat dari utamanya dari tumor otak atau tumor akibat dari penyebaran. Nah pada umumnya memang kalau misalnya kanker otak itu sangat jarang sekali jadi utamanya ya. Jadi dia sebenarnya ditransfer dari yang lain-lain penyebaran ya. Jadi kanker payudara bisa jadi otak, kanker paru bisa jadi otak. Jadi makanya dokter bedah saraf dan dokter saraf itu sangat berhati-hati jika ada ditemukan ada suatu tumor otak, memastikan dulu ini penyebaran atau tidak. Jadi pasti dia akan konsul ya ke presiden, kita menanyakan ke kita nih sebagai dokter paru, pastinya kita akan lakukan prosedur seperti ronsen atau CT scan untuk menentukan kan itu ini penyebaran atau tidak. Ternyata ini ada nih kanker paru nih dari utama di paru-paru. Nah itu yang paling banyak ya, bukan paling banyak sih sebenarnya, ada beberapa yang kita temukan. Nah kadang-kala kita akan pasti nanyakan sama pasien, keluhannya yang paling condong itu keluhannya sebenarnya sakit kepala ya, dibandingkan dengan kelainan misalnya keluhan gejala batuk atau batuk darah atau sesak napas. Nah namun kadang-kala yang selalu kita temukan ya di praktek sehari-hari ya, terus selalu tanya batuk biasa kok ada, ini kan batuknya karena rokok dok, selalu begitu. Memang tiap hari banget saya dok gitu. Tapi itu kalau misalnya tidak normal ya pasti batuk terus menerus kayak gitu. Batuk 100 hari kok nggak ada. Sekarang dianggap normal batuknya. Nah itu jadi pada perokok itu memang terkadang dia akan pasti mengeluhkan batuk aja, apalagi kalau misalnya udah pagi-pagi itu ya dengan dahaknya, wah itu udah keluarkan dahak pada pagi hari kan gitu. Nah itu yang terkadang kita temukan. Kalau misalnya kita temukan ada batuk yang sudah misalnya nih beli di apotek ya, batuk-batuk obat batuk biasa, namun tidak ada sembuh nih, ini harus diperhatikan, waspada nih ada apa. Jadi kalau dikatakan dalam waktu sekitar 2 minggu ya harus kita tentukan dengan ronsen, ini bisa kita lihat apakah dia penyakit infeksi atau non infeksi kan gitu. Nah, itu jadi kewaspadaan kita nih, ini batuk bukan dikatakan itu batuk yang normal kan, kalau misalnya batuk setiap hari itu dia mungkin kewaspadaan kita nih sebenarnya, karena sekarang apotek tersedia beli obat batuk biasa ada gampang banget ya Pak. Jadi memang yang menentukan kita mau menggunakan CT scan yang low dose atau mungkin CT scan yang biasa tuh dokternya bukan pasiennya gitu. Karena bisa aja merasa tidak ada gejala, rupanya ada gejala yang lain gitu yang tidak disadari oleh si pasien gitu. Itu mungkin salah satu poin yang penting ya kan Prof gitu. Oke Prof, kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Prof. Kalau misalnya Prof udah kena kanker paru, ada nggak sih Prof pantangan khusus makanan atau kegiatan gitu? Ya sekarang kan kalau udah terkena kanker paru kita mesti menilai dulu stage-nya dulu ya kan Dr. Fani kan. Jadi stage-nya dulu kita lihat, kalau stage awal dan stage misalnya stage yang lanjut ya stadiumnya ya. Kalau kita biasanya kita selalu stage ya, tapi kalau untuk awal itu stadium ya kan, stadium awal dan stadium akhir ya, atau stadium lanjut. Nah kita melihat dulu kalau misalnya stadium awal-awal itu sebenarnya kan, kalau misalnya untuk pantangan sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang penting adalah semuanya itu dalam stadium lanjut itu sebenarnya konsumsi, karena kan gini, kalau stadium lanjut itu
selalu kita temukan pasien-pasien kan harus diberikan terapi, misalnya terapi terapi kemoterapi kan. Jadi kebutuhan nutrisinya itu berbeda dengan yang misalnya baru operasi atau yang sinar kan gitu ya, untuk yang stage awal, jadi stadium awal. Jadi kalau misalnya stadium yang lanjut, misalnya kebutuhan nutrisi nih, makanya kita selalu itu gandeng nih sama dokter gizi klinik untuk pemberian nutrisinya. Jadi ya kalau misalnya pantangannya ya tanda kutip tidak boleh merokok lagi, itu ya. Kalau misalnya memang dia merokok, totally berhenti merokok, ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang lain sebenarnya tidak ada pantangan ya. Pantangannya adalah hindari paparan dari asap-asap, itu salah satu juga faktor resiko kan gitu ya, terkait kurangnya sate. Iya, itu bakar-bakarnya bisa, tapi asap-asap jadi masalah ya bro. Iya. Berarti mungkin pada kondisi seperti ini yang penting itu nutrisinya. Jadi nggak boleh ada pantangan yang penting dan tidak makan. Iya bro. Harus kurang daging. Kalau saya dapat pasien, jadi saya kurangi dagingnya, lemes lah saya bilang. Kurangi daging kayak kita foto saya kurangi nasi ya, kurang karbohidrat, gimana kita mau tenaga kan gitu kan. Jadi jangan kita langsung berprinsip oh ya rendah protein kan gitu ya, kurangi daging. Itu jadi sebenarnya kebutuhan kita yang makannya bagus, makannya bagus. Kebutuhan nutrisinya, dan pada kondisi-kondisi tertentu mungkin kita harus juga konsul dengan gizi ya Prof, untuk menilai kalorinya, kebutuhan kalorinya, kebutuhan proteinnya ya. Tapi kalau misalnya stage lanjut itu kan ada harus nutrisinya pasti kan ada terjadi mendapat malnutrisi ya. Nutrisinya nih, jadi kita butuhkan ini untuk terapi-terapinya itu. Baik Prof. Jadi memang kita sangat penting nih screening dan deteksi dini gitu, karena kalau udah kena panjang banget prosesnya, dan juga pengobatannya juga cukup ribet ya Prof ya, rumit dengan komplikasi juga entah di mana-mana, tingkat harapan hidupnya tuh rendah gitu. Jadi ketika udah ada resiko tinggi mungkin langsung dilakukan screening. Mungkin saat ini belum ditanggung sama BPJS ya Prof, atau asuransi coverage. Ya coverage dari BPJS ini nanti kemudian hari kita kan sudah ada ini ya yang akan pedoman kanker paru nasional ini lagi di petinggi-petinggi lagi diskusi mengenai hal ini. Namun ini sudah ada masuk ke dalam program pemerintahnya, nanti akan mungkin tahun depan insya Allah mudah-mudahan ya bisa program screening ini bisa kita jalani ya, awalnya dari Vaskes yang sebagai fasilitas kesehatan yang misalnya primer ya, misalnya puskesmas. Jadi kita akan mendidik atau melatih ya dokter-dokter umum untuk menilai atau tenaga medis yang lain, misalnya perawat yang menilai ada formulir screeningnya, di mana misalnya resiko rendah, resiko yang sedang, atau resiko tinggi. Dan di mana resiko tinggi akan dirujuk ke fasilitas kesehatan ya, misalnya ke rumah sakit yang menyediakan fasilitas low dosity. Itu jadinya nanti ini sudah dirancang seperti itu ya Tefani. Semoga tembus lah ya Pak Prof gitu, karena kan kita selalu cerita penanganan gitu, biar kita bisa dapat kali ini pencegahan gitu ya. Karena kalau pengobatan kanker paru ini udah stage lanjut itu memakan biaya juga Tefani. Jadi dari pihak BPJS itu jadi beban juga ya, beban untuk biayanya. Ternyata kanker itu sangat tinggi dibandingkan yang penyakit yang non kanker nih kan gitu. Jadi maka itu dari sinilah termasuk dalam program screening menempati stage awal, jadi terapinya bisa lakukan pembedahan angka tahan hidup. Nah sedangkan kalau misalnya stage lanjut kan udah kemoterapi, udah sinar ya kan, itu menjadikan beban. Apalagi sekarang ini obat target ya obat target yang obat oral ya ini itu bisa ditanggung ya sama BPJS, walaupun sebenarnya kalau di luar negeri itu udah biayanya sangat mahal ya. Untuk pembiayaan pun di Indonesia pun mahal ya, kira-kira sampai puluhan juta tuh untuk pembiayaannya tiap bulan ya. Tapi namun alhamdulillah sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi cuma hanya terapi imun aja ya, mungkin belum masuk ke dalam
tanggungan dari BPJS. Namun yang lain seperti kemoterapi, obat semuanya ada jenisnya. Terus kemudian obat terapi target itu ada ya. Namun cuma terapi imun aja nih. Nah, Dr. Fani, radioterapi juga sudah ditanggung juga sama pihak BPJS ya. Nah itu ya. Operasi juga ditanggung. Nah itu yang jadi sebenarnya ini kewaspadaan kita sebagai jika orang yang memiliki faktor resiko, marilah kita screening gitu. Oke, baik ya. Prof. Menarik sekali ya diskusi kita di pagi hari ini ya kan dengan Prof Noni. Nggak terasa udah hampir 45 menit gitu ya kan. Panjang juga ternyata ya kan Prof gitu. Tapi saya ini kalau sing tanya ini kanker ternyata Prof gitu ya Prof. Jadi Prof, mungkin penutup deh Prof gitu kira-kira kalau dari Prof sendiri lah untuk terhadap screening dari kanker paru ini nih memperingati tanggal 1 Agustus. Iya, jadi memperingati 1 Agustus ya dulu nih 1 Agustus diperingati ya setiap tahun ya kita memperingati 1 Agustus ini. Kebetulan tahun ini kita program screening nih, nanti mudah-mudahan bisa ditanggung oleh program dari pemerintah ya, tanggung oleh pihak BPJS atau JKN ya. Nah, yang sebenarnya yang saya selalu edukasi ya sebenarnya ya untuk setiap orang pasti memiliki faktor risiko nih terkena kanker paru. Namun yang tadi ya orang yang memiliki faktor risiko ya tadi seperti laki-laki usia 40 tahun dengan perokok aktif atau yang berhenti merokok udah selama 10 tahun dan perokok pasif nih, di mana perempuan juga bisa memiliki faktor risiko perokok pasif ya. Nah kemudian juga riwayat kanker dalam keluarga, marilah sama-sama ya kita bisa melakukan program screening nih yang untuk melakukan tindakan selanjutnya misalnya dengan low dose CT. Jadi LDCT ya dengan singkatannya dengan low dose CT scan ya. CT scan-nya sangat berbeda. Jadi karena kita tahu bahwa angka tahan hidupnya pada kanker paru ini sangat rendah dibandingkan yang lain. Jadi makanya dengan kita menemukan dalam stage awal maka akan tahan hidupnya semakin panjang ya. Gitu aja. Ya, baik, ya. Terima kasih banyak Prof gitu ya. Semoga memberikan manfaat ya podcast kita kali ini gitu ya kan. Terima kasih kepada Prof Noni yang telah meluangkan waktunya di kala kesibukan yang banyak gitu ya Prof untuk memberikan informasi ini sama kita gitu tentang kanker paru gitu. Wah, mungkin itu aja ya untuk podcast kita hari ini ya kan. Itu juga panjang banget kayaknya gitu ya. Terima kasih sekali kepada sobat-sobat share semuanya atas partisipasi aktifnya, pertanyaan-pertanyaannya juga ya. Ini kita segmen kanker paru nih, kita masih punya banyak video-video lainnya tentang edukasi masyarakat untuk penyakit-penyakit gitu, baik itu bidang paru, bidang yang lain-lain juga ada gitu. Dan kita mungkin bisa follow ya kan akun sosial dari Rumah Sakit USU sendiri, ada di @rumahsakit.usu, dan untuk pulmonologi sendiri kita juga punya ya @pulmonologi_usu, agar mungkin podcast yang lain dapat memberikan informasi lagi nih kepada masyarakat umum. Dan sampai bertemu lagi nih di topik-topik kita yang selanjutnya. Terima kasih banyak ya Prof. Fani, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.